Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nako Espada. Pada kesempatan ini saya akan ngebahas mengenai latihan-latihan soal pretest PPG. Selamat belajar dan semoga kita semua lulus PPG di tahun 2022 ini. Langsung aja kita ke pembahasan nomor 6. Peluang seorang anak terkena suatu jenis wabah penyakit di sebuah desa adalah 0,4. Jika 40% penduduk desa tersebut adalah anak-anak dan diketahui jumlah penduduknya adalah 1.200. Tentukan jumlah anak yang terkena wabah penyakit. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari dulu jumlah penduduknya dengan cara 40% atau 40/100 dikalikan dengan jumlah penduduk yaitu 1.200. Maka hasilnya kita coret, kemudian yang ini juga kita coret, kemudian kita kalikan 40 dikali 12 adalah 480. Nah, selanjutnya kita cari bahwa yang terkena wabah penyakit adalah 0,4. Maka kita kalikan dengan 480. Maka hasilnya adalah yaitu 48 dikali 4. Hasilnya adalah 192. Maka jawaban yang paling tepat ada di poin C ya. Selanjutnya kita lanjut di nomor 7. Romi, Sari, dan Ucok berlatih untuk menghadapi ujian. Romi memerlukan waktu 4/3 jam. Kemudian Sari 1/4 kali waktu yang dibutuhkan Romi. Dan Ucok mampu menyelesaikan latihan tersebut dalam waktu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Romi dan Sari. Maka waktu yang dibutuhkannya adalah Romi sama dengan 4/3 dikali 60 menit itu ya. Maka hasilnya adalah 60 bagi 3 itu 20, kemudian dikali 4, maka hasilnya 80. Nah, kemudian Sari 3/4 kali, maka S sama dengan 3/4 dikalikan waktu Romi, yaitu berarti 3/4 dikali 80. Maka 80 bagi 4 adalah 20. Kemudian dikali 3 sama dengan 60. Nah, yang selanjutnya Ucok. Ucok itu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Romi dan Sari. Maka U sama dengan 1/4 dikali dari jumlah berarti R ditambah S ya. Maka sama dengan 1/4 dikali, ini kita masukkan 80 ditambah 60. Maka sama dengan 1/4 dikali 140. Hasilnya adalah 140 dibagi 4, 35. Maka jawaban yang paling tepat untuk Ucok adalah di poin B. Oke, selanjutnya nomor 8. A dan B dua bilangan asli yang memenuhi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 136. Nah, kita masukkan di sini ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan 136. Nah, dan A kuadrat
itu ditambah B kuadrat sama dengan 586. Nah, yang ditanyakan itu adalah selisih A dan B ya. Nah, maka kita gunakan eliminasi. Ya, di sini kita kurangi A dikurangi A itu habis, kemudian negatif B kuadrat dikurangi B kuadrat adalah negatif 2B kuadrat ya. Kemudian 136 dikurangi 586 itu adalah 6 kurangi 6 0, 3 kurangi 8 itu 5, kemudian yang ini asalnya 4 ya. Jadi 400 negatif 450. Maka B kuadrat sama dengan negatif 450 kemudian dibagi 2 adalah 225 ya. Maka yang selanjutnya kita cari nilai B-nya, yaitu B sama dengan akar 225. Akar dari 225 adalah 15 ya. Nah, B sudah ketemu, kita masukkan ke satu persamaan. Kita ambil misalkan yang pertama ya. Maka A kuadrat dikurangi B-nya kita ganti jadi 15 kuadrat sama dengan 136. Maka A kuadrat sama dengan 136. Nah, ini kita kuadratkan, kita pindah ruaskan, maka menjadi positif 225. Maka A kuadrat itu adalah, kita jumlahkan 261 ya. Maka A-nya sama dengan akar 261. Akar dari 261 itu adalah 19. Nah, A-nya berarti 19 dan B-nya adalah 15. Maka selisihnya berapa antara A dan B itu? Nah, 15 kemudian ini 19. Maka selisihnya adalah 4. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, selanjutnya nomor 9. Untuk pergi dari kota Banda Aceh ke kota Palembang, Andi harus melewati kota Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Jarak antara Banda Aceh dan Medan adalah 347. Kita langsung tulis A menuju M, itu adalah 347. Nah, kemudian Medan ke Pekanbaru, kita tulis misal M ke P itu adalah 436. Nah, kemudian dari Pekanbaru ke Jambi itu sejauh 468. Dan yang selanjutnya Jambi ke Bengkulu 319. Oke, sorry ya, agak sedikit ribet ini. Maka sama dengan itu tadi 319 ya. Oke, kita tulis dulu 319. Nah, yang selanjutnya Bengkulu ke Palembang itu 336 ya. Nah, pertanyaannya di sini estimasi yang benar. Nah, maka kita jumlahkan. Nah, kemudian yang mendekati hasilnya yang mana? Nah, kalau kita jumlahkan, ini hasil totalnya adalah 1806. Nah, yang mendekatinya adalah 1900. Kenapa pilih 1900?
Karena dalam soal pertanyaannya adalah estimasi, berarti yang mendekati ya. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut di nomor 10. Selisih uang suci dan Arnah adalah 60.000. Ya, di sini pertanyaannya adalah selisih. Nah, berarti kita buat S kurangi A adalah 60.000. Nah, Suci itu memberikan 1/10 uangnya kepada Arnah. Maka S dikurangi 1/10 S itu sama dengan A ditambah dengan 1/10 S. Nah, kita kurangi ya, S-nya itu artinya 10/10. Berarti dikurangi 1, hasilnya adalah 9 ini ya. Kita kurangi menjadi 9/10 S. Sama dengan A ditambah 1/10 S. Nah, kemudian 1/10 S ini juga kita pindah ruaskan. Ya, maka si 9/10 S ini dikurangi dengan 1/10 S itu sama dengan A. Maka 9 dikurangi 1 adalah 8/10 S sama dengan A. Nah, selanjutnya kita masukkan A-nya itu ke dalam si S dikurangi A sama dengan 60. Maka di sini S dikurangi A-nya kita masukkan 8/10 S disama dengan 60. Nah, ini juga sama 10/10 yang S-nya menjadi 10 kurangi 8 adalah 2/10 S sama dengan 60. Nah, maka si S itu sama dengan 60 dibagi 2/10. Nah, supaya gampang kita ubah menjadi perkalian. 60 dikali 10/2 adalah hasilnya 300. Nah, si S-nya udah ketemu. Selanjutnya kita mencari A. Nah, si A ini S-nya kita masukkan. Maka A sama dengan 8/10 S. S-nya kita ganti menjadi 300. Maka hasilnya adalah 300 bagi 10, 30 kemudian dikali 8. Jadi 240. Nah, maka sesuai dengan pertanyaan jumlah uang suci dan Arnah, maka 300 kita tambahkan dengan 240. Hasilnya adalah 540, yaitu ada di poin B ya. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembahasan soal-soal pretest PPG tahun 2022. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga kita semua lulus di pretest dan PPG tahun 2022 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.